Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Apakah kamu tahu perilaku agresi? Jika belum, maka kamu datang di tempat yang tepat. Sebelumnya, mari berkenalan dengan kelompok 8 yang beranggotakan Fauzia Azahra, Nurul Aulia, Saskia Maharani, dan Umi Aisyah baru tompul. Apa itu agresi? Perilaku agresi merupakan tingkah laku individu yang ditujukan untuk melukai atau mencelakakan individu lain. Perilaku agresi merupakan cara pertama yang dikenal manusia untuk mengungkapkan kemarahannya yang dituangkan melalui serangan fisik secara membabi buta terhadap objek, benda hidup maupun mati. Apa saja teori dari agresi? Yang pertama, teori insting. Teori ini adalah teori paling klasik tentang perilaku agresi. Dijelaskan bahwa manusia memiliki insting bawaan secara genetis untuk berperilaku agresi. Yang kedua, teori frustasi agresi. Teori ini berpendapat bahwa agresi merupakan hasil dari dorongan untuk mengakhiri keadaan frustasi seseorang sebagai reaksi terhadap peristiwa yang tidak menyenangkan. Yang ketiga, teori belajar sosial. Albert Bandura menyatakan bahwa perilaku agresi merupakan hasil dari proses belajar sosial. Dalam memahami perilaku agresi, aliran ini mengemukakan 3 informasi. Yang pertama, cara perilaku agresi diperoleh. Yang kedua, ganjaran dan hukuman yang berhubungan dengan perilaku agresi. Dan yang ketiga, faktor-faktor sosial dan lingkungan yang memudahkan timbulnya perilaku agresi. Yang keempat, teori penilaian kognitif. Teori ini menjelaskan bahwa reaksi individu terhadap stimulus agresi sangat bergantung pada cara stimulus ini diinterpretasikan oleh individu. Yang kelima, perilaku agresi sebagai dorongan yang berasal dari luar. Pandangan tentang perilaku agresi tidak berhubungan dengan insting, namun ditentukan oleh kejadian-kejadian eksternal. Dan yang terakhir, perilaku agresi sebagai perilaku katarsis. Freud menyebut ini proses katarsis atau pembersihan. Apa saja bentuk dan ciri agresi? Semua tipe tindakan agresi mengarah pada hal yang negatif serta merugikan. Selain itu, perilaku agresi dapat disebabkan oleh berbagai faktor dan diarahkan untuk tujuan merugikan, merusak, melukai, dan berbuat jahat pada makhluk hidup. Menurut Madines dan Johnson pada tahun 1976, membagi agresi dalam beberapa tipe berdasarkan bentuk dan tindakannya, yaitu yang pertama, agresi menyerang secara fisik. Yang kedua, agresi menyerang suatu objek, benda mati atau binatang. Yang ketiga, agresi menyerang secara verbal. Dan yang keempat, agresi yang melanggar hak milik atau menyerang benda milik orang lain. Lopa dalam Widyadi pada tahun 1991 bahwa menurutnya agresi dapat dikelompokkan dalam berbagai tipe, yaitu agresi fisik aktif langsung, yaitu agresi yang dilakukan secara fisik, aktif dan langsung dilakukan oleh sendiri pada sasaran. Yang kedua, agresi fisik aktif tidak langsung, contohnya menyuruh orang lain untuk memukul. Yang ketiga, agresi verbal aktif langsung, contohnya memaki orang lain. Yang keempat, agresi verbal aktif tidak langsung, contohnya menggosip yang dilakukan secara fisik. Yang kelima, agresi fisik pasif dan langsung dilakukan sendiri, contohnya melakukan demonstrasi. Yang keenam, agresi fisik pasif tidak langsung, contohnya menolak tugas penting. Yang ketujuh, agresi verbal pasif langsung, contohnya gerakan tutup mulut. Dan yang terakhir, agresi verbal pasif tidak langsung, contohnya mengkritik orang lain. Ciri-ciri berperilaku agresi dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu berupa serangan fisik dan serangan verbal. Ciri khas berperilaku agresi menurut Peterson dan kawan-kawan, yaitu agresi fisik, bentuk agresi yang dilakukan untuk melukai orang lain secara fisik. Kedua, agresi verbal, bentuk agresi yang dilakukan untuk melukai orang lain secara verbal, misalnya mengumpat dan memaki. Yang ketiga, kemarahan, salah satu bentuk agresi yang sifatnya tersembunyi dalam perasaan seseorang terhadap orang lain, tetapi efeknya dapat terlihat dalam perbuatan yang menyakiti orang lain, misalnya muka marah atau tidak membalas sapaan. Yang keempat, permusuhan, sikap dan perasaan negatif terhadap seseorang yang muncul karena perasaan tertentu. Perasaan atau sikap permusuhan tersebut dapat muncul dalam perilaku yang menyakiti orang lain. Faktor-faktor terjadinya perilaku agresi.
Amarah. Pada saat marah, ada perasaan ingin menyerang, meninju, menghancurkan, atau melempar sesuatu dan biasanya timbul pikiran yang kejam. Bila hal-hal tersebut disalurkan, maka akan terjadilah perilaku agresi. Selanjutnya, frustasi. Frustasi bisa mengarahkan individu pada perilaku agresi karena frustasi bagi individu merupakan situasi yang tidak menyenangkan dan dia ingin mengatasi atau menghindarinya dengan berbagai cara termasuk cara agresi. Stres. Stres merupakan reaksi, respon, atau adaptasi psikologis. Stres menimbulkan ketegangan yang secara perlahan memuncak, yang akhirnya dicoba untuk diatasi oleh individu dengan melakukan perilaku agresi. Individuasi. Deindividuasi memperbesar kemungkinan terjadinya perilaku agresi karena deindividuasi menyingkirkan atau mengurangi peranan beberapa aspek yang terdapat pada individu. Kekuasaan dan kepatuhan. Kekuasaan menjadi pencetus terjadinya perilaku agresi karena kekuasaan seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan mengendalikan tingkah laku orang lain. Provokasi. Provokasi dapat mencetuskan perilaku agresi karena provokasi itu oleh pelaku agresi dilihat sebagai ancaman yang harus dihadapi dengan respon agresi untuk meniadakan bahaya yang diisyaratkan oleh ancaman itu. Efek senjata. Senjata memainkan peran dalam terjadinya perilaku agresi, tidak saja karena fungsinya mengefektifkan dan mengefisienkan pelaksanaan agresi, tetapi juga karena efek kehadirannya. Suhu udara. Suhu udara yang tinggi akan memperoleh naiknya kadar agresi seseorang. Alkohol. Terdapat dugaan bahwa alkohol berpengaruh mengarahkan individu kepada perilaku agresi dan tingkah laku antisosial lainnya. Karena alkohol dapat melemahkan kendali diri dan melemahkan aktivitas sistem saraf pusat, yaitu otak. Perilaku agresi adalah suatu tindakan yang dimaksudkan untuk melukai dan menyakiti orang lain atau barang lainnya, baik secara fisik maupun mental, yang tidak menginginkan datangnya perilaku tersebut.